menambah kebaikan untuk kita. Serta berusaha semoga insya Allah penghujung kita penghujung yang baik. Husnul khatimah. Itulah yang sejatinya setiap hari kita minta kepada Allah. Kalau ana tanya antum, kira-kira doa yang paling berharga buat antum apa? Hah? Minta rizki, iya. Minta anak banyak. Minta duit banyak. Apa ya doa yang paling berharga untuk kita? Maka jawabannya sepakat. Doa yang paling berharga untuk kita adalah doa yang Allah wajibkan, tidak boleh Anda tidak berdoa. Bahkan diragukan keislaman Anda kalau tidak berdoa dengan doa yang satu ini. Bahkan mungkin bisa kafir. Na'udzubillah. Doa yang paling berharga sampai kita memuji dan memuji Allah yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu doa apa? Kabar apa? Perintah? Hah? Doa itu. Ya, setelah memuji Allah, alhamdulillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Bahkan kita pun menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian-pujian itu kita sambatkan, kita sampaikan sebetulnya dalam rangka kita meminta sesuatu yang darurat. Ya. Dalam rangka meminta kepada Allah sesuatu yang primer dalam kehidupan kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jangan sampai bengkok, kan gitu. Jangan sampai sesat. Jangan sampai menyimpang. Jangan sampai gelap. Jangan sampai terperosok, bla bla dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Jamaah. Makna ihdinas siratal mustaqim 3. Makna ihdinas siratal mustaqim 3. 1, meminta kepada Allah agar diluruskan kalau masih ada yang bengkok. Agar diluruskan kalau masih ada yang bengkok. Anda ingin tanya, antum masih ada yang bengkok enggak di antum? Hah? Masih ada yang bengkok enggak? Allah musta'an. Mungkin. Ya. Apa bentuk kebengkokannya? Mungkin masih ada kesyirikan. Mungkin ada bid'ah dalam beribadah kita. Atau mungkin yang agak sedikit, kayaknya rada dikit nih. Masih ada maksiat. Apalagi zaman ini, zaman syahwat. Allahu Akbar. Ya, zaman bengkok nih kita. Maka itu yang pertama. Minta diluruskan oleh Allah dari kebengkokan. Jangan kita sampai bengkok. Baik, yang kedua, maknanya. Ketika sudah lurus, kita meminta kepada Allah tambahan jalan yang lurus. Tambahan hidayah. Tambahan apa? Hidayah. Contoh. Antum sudah salat subuh enggak? Jamaah, salat subuh tidak? Salat subuh ya? Ya Ustaz, pasti masa enggak. Tapi kalau saya tanya yang kedua, antum tahajud enggak tadi malam? Lewat. Saya ingin tanya, mana yang lebih gagah hidayahnya? Yang sekedar salat subuh atau Masya Allah jam 3 sudah bangun, sudah sujud dan ruku dan menangis di hadapan Allah? Mana yang lebih tinggi hidayahnya? Jangan tanya salat subuhnya, jam 3 dia sudah bangun. Tentunya yang kedua lebih tinggi hidayahnya, betul? Maka itu yang kita minta. Antum sudah salat subuh itu sudah di atas hidayah, alhamdulillah. Ya. Tapi antum meminta kepada Allah yang kedua tambahan hidayah. Agar senantiasa hidayah yang sudah lurus, jalan kita yang lurus ini
semakin ditambah oleh Allah. Yang ketiga, makna dari ihdinas shiratal mustaqim, setelah kita meminta diluruskan, lalu ditambahkan, yang ketiga apa kira-kira? Diistiqomahkan sampai mati. Diistiqomahkan sampai bertemu Allah. Ya. Karena hidayah itu deadline waktunya sampai kapan, Pak? Hah? Pas waktu muda saja. Hah? Kapan? Tidak ada. Justru hidayah itu lebih dibutuhkan ketika innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu gimana ujungnya? Ada orang awal-awalnya Masya Allah, matinya dalam keadaan tidak baik. Itu na'udzubillah. Tidak lebih baik daripada orang mungkin dulunya belum di atas hidayah. Tapi menjelang wafatnya ketika mau sakaratul maut, Allah angkat dia dari kesesatan, dari kedoliman. Subhanallah. Kita dapat cerita si fulan wafat ketika baca Quran. Si fulan wafat ketika setelah assalamualaikum, assalamualaikum. Si fulan wafat ketika sujud. Si fulan wafat ketika tahajud. Mau kayak gitu enggak? Mau enggak? Mau enggak? Jangan tanya Ustaz. Mau. Nah, maka itulah juga termasuk makna dari doa kita. Ya. Makna dari doa yang wajib. Oleh karena itu doa tersebut doa yang Allahumma. Kalau antum ditanya doa apa yang paling antum penting dalam kehidupan antum? Doa yang tadi. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, saya ingin ngasih tahu. Maksudnya apa? Maksudnya praktek dari doa tersebut itu hanya omong kosong, omong-omong sekedar. Hanya omong kosong kalau tidak dibarengi dengan cahaya Allah, ilmu Allah. Kalau tidak dibarengi dengan semangat talabul ilmu. Kalau tidak dibingkai dengan ilmu. Ya, sumber kesesatan adalah kejahilan. Orang jahil gak akan nambah kebaikannya, akan semakin buruk. Dan orang jahil jangan diharapkan husnul khatimah. Maka alhamdulillah. Ya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita Allahu Akbar dalam kondisi apapun. Liburan, musim hujan, apa lagi? Dan seterusnya. Tetap berusaha semangat talabul ilmu. Dan masih bersyukur masih ada majelis ilmu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan ya dalam itu talabul ilmi yang merupakan kewajiban yang menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Maka ayul ikhwah, beruntunglah orang-orang yang alhamdulillah semoga kita berikan keikhlasan. Ya senantiasa semangat. Ya, siapapun wajib semangat nuntut ilmu. Jangan kita nih ulama saja wajib nuntut ilmu. Sekali lagi, jangan kita nih orang-orang awam. Ulama saja wajib nuntut ilmu. Bahkan tidak akan dikatakan ulama dan sempurna keulamaannya kalau dia sudah menganggap dirinya ulama. Ya. Al-Imam Syekh Utsaimin mengatakan man qala inni alim fa huwa ajhal. Siapa yang mengatakan aku sudah berilmu, sudah cukup ilmu dan tinggi ilmuku, maka dia orang paling jahil di dunia ini. Nabi saja mintanya sama Allah wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Dalam Al-Qur'an. Muhammad minta samaku. Kul, katakan olehmu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu untukku. Itu Nabi. Gimana orang-orang di bawah Nabi? Gimana kayak kita gini nih? Cere-cere. Ya, kayak kita. Ya. Subhanallah.
Maka ikhwah, talabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu adalah kefarduan, bahkan hajat darurat dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan kita sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentunya episode pembahasan aqidah, syarah aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Ustaz rahimahullah rahmatan wasi'ah, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya. Dan pembahasan kita sudah melewati setengahnya. Kita mau habis nih. Oh, belum, masih lama ya. Dari tahun berapa kita mulai bahas ini? Masya Allah. Pokoknya antara anak yang mati duluan atau antum duluan gitu aja. Sampai selesai ya. Antara anak yang mati duluan atau antum duluan ya. Tapi anak sih berharap jangan anak dulu gitu ya. Baik. Kita masuk ke dalam kaidah atau bahasan akidah ke-42. Ke-42 yang ditemakan di sini tentang prinsip. Ya. Judulnya prinsip Ahlus Sunnah tentang din dan iman. Sekali lagi, prinsip Ahlus Sunnah tentang din. Apa din, Pak Bu? Agama. Inna dina indallahil Islam. Tentang agama. Dan iman. Ya, begitu juga adalah iman. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya di sini disebutkan dua, Pak. Din dan iman. Sepertinya ini seperti bala-bala dan bakwan. Tahu nggak bala-bala bakwan? Sama apa sami mawon? Podo wae. Ya. Din dan iman. Beliau sebutkan dua, din dan iman. Ini kayak apa? Bala-bala sama bakwan. Beda nggak? Artinya, kalau antum beli bala-bala dikasih bakwan mau nggak? Ibu-ibu mau nggak? Ya mau, Ustaz. Ya karena bala-bala bakwan sama aja. Enggak tahu kecuali di Serang katanya, di Pandeglang sama tuh. Bala-bala sama bakwan. Sama, din dan iman. Ya. Maka din, agama tentunya cakupannya iman. Dan iman itulah adalah agama. Oke, buktinya apa? Saya ingin tanya. Apakah orang-orang di luar Islam disebut beriman? Jawab. Jamaah. Apakah orang-orang di luar Islam, non-muslim, dikatakan beriman? La. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki din. Dan din yang dimaksud dinul Islam. Agama Islam. Berarti mereka tidak di atas agama Islam, otomatis mereka tidak di atas iman. Paham ya? Oleh karena itu tadi saya bilang din dan iman podo-podo. Ya. Oleh karena itu Pak Bu jamaah, pembahasan ini pembahasan tertinggi sebetulnya dalam agama kita. Untuk keselamatan mutlak dunia akhirat kita. Pembahasan tentang din dan iman. Kenapa? Tadi secara umum benang merah antara kita dengan selain kita ini iman. Yang memisahkan, membedakan antara kita dengan selain kita. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, dan agama-agama musyrik yang dibuat oleh tangan manusia, Hindu, Buddha dan seterusnya.
Yang dulu di zaman Nabi diberantas ya. Di sisi Ka'bah ada 360 patung. Sekarang di Serang masih ada patung lagi enggak? Di Jakarta. Di Bali ada lagi. Nah, agama musyrik menyembah selain Allah. Dari batu, dari pohon yang dipahat, patung. Ya. Maka inilah benang merahnya. Mereka laisu bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman. Disebabkan mereka tidak beragama dengan agama yang diturunkan oleh Allah sebagai penutup seluruh agama. Yang sudah dicap tidak ada yang legal setelah turun agamanya ini, agama apapun sebelumnya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang legal di sisi Allah hanya Islam. Sehingga kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dalam surat Imran ayat 85 kalau tidak salah. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima apapun yang dia amalkan. Saya ingin tanya. Aduh, saya lupa bawa hadiah. Oke. Syarat umum antum sholat, puasa, zakat, haji diterima berapa? Syarat umumnya. 2, kurang. 1 lagi. Oke, 2 apa saja? Lah, syarat umum. Ya, ini. Agama dan ibadah seseorang diterima, syarat umumnya ada. Itu syarat diterima. Ini syarat ya, ibadahnya legal di sisi Allah. Oke, ikhlas itu bagian syarat diterima. Syarat sholat, syarat puasa, syarat zakat, syarat haji. Gak sah syarat haji Anda. Ada berapa? Kalau itu syarat diterima, ini syarat sah. Terus. Islam niat, tapi kalau dia gelo gimana? Ayo, ada yang bisa nambahkan? Antum tahu cuma lupa. Baik, 1. Siapa tadi ngomong? Coba angkat tangan sebutkan. Lah, baik, cuma bukan itu intinya. Antum tahu semuanya, antum lupa. Islam balik berakal. Islam balik berakal. Ya. Berarti kalau kafir tidak diterima. Kalau balik berarti anak kecil, ya ibadah nggak apa-apa. Latihan aja sifatnya. Dan berakal berarti orang gelo, ODGJ, ya. Ya kadang-kadang ibadah tapi ya udah orang gila gitu. Al-aqil. Maka ma'asyal muslimin berarti karena kata Allah, siapa yang mencari agama selain Islam lan yuqbal. Apapun ibadahnya tidak akan qabul. Tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasir. Dan dia termasuk di akhirat termasuk orang yang rugi. Alhamdulillah. Ikhwan, oleh karena itu nikmat yang paling besar. Jangan antum lupakan nikmatul Islam. Makanya zikir pagi petang jangan antum lupakan. Asbahna ala fitratil Islam. Wa amsayna ala fitratil Islam. Pada subuh ente tegas mengatakan, alhamdulillah pagi ini aku masuk dalam keadaan Islam. Sore juga aku masuk dalam keadaan Islam. Itu tidak pernah Nabi tinggalkan itu. Kalimat itu. Asbahna ala fitratil Islam. Amsayna ala fitratil Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala dini Muhammadin. Wa ala millati Ibrahim Hanifah. Wa ma'ana minal musyrikin. Tayyib. Oleh karena itu ikhwani jangan ragu. Ini akidah kita dan insyaallah saya yakin sudah terpatri dalam jiwa-jiwa antum semua bahwa
Semua agama dan syariat selain Islam batil. Dan dicap Allah yang ngecap kafir. Ya. Termasuk adalah yang subhanallah. Semoga Allah jaga kita. Ya. Kita tidak mohon maaf ya. Naudzubillah. Kita tidak mengatakan bulan Desember bulan sial ya. Betul enggak? Jangan bilang gitu. Antum syirik kita. Tidak pernah kita mengatakan bulan Desember bulan sial. Tapi kok itu kejadian tsunami Desember. Hah? Apa lagi? Tsunami Selat Sunda Desember. Ya. Rangkas Bitung Lebak Desember. Sekarang apa yang terjadi sekarang? Hah? Cianjur. Hah? Naam, gunung meletus. Tahun lalu pun Desember. Oh, setahun ini ngajakin syirik ini. Lah. Bukan menganggap sian bulan Desember. Tapi memang sering Anda sampaikan. Dan nggak apa-apa Anda ingatkan lagi. Ya, di majlis ini. Tapi memang sumber petaka-petaka dahsyat itu memang ada di bulan ini. Bahkan tidak seberapa dengan yang Allah kabarkan. Baru gunung baru satu meletuskan. Baru dua aja. Gak berapa. Tsunami baru Aceh. Tsunami baru Selat Sunda. Baru Cianjur katakan. Semoga Allah tolong saudara kita di Cianjur, di Bandung. Ya, Pandeglang ujung sana, Patia. Tidak seberapa. Dan semoga Allah lindungi kita. Ya. Dengan sebab kemarahan Allah yang ada di bulan ini. Ya. Mohon maaf nih saya ulang-ulang di beberapa majlis. Supaya antum pun jangan ngebeok nih. Ikut-ikutan jadi alay. Iya, tadi sekarang saya kalau ceplos aja ngomong goblok, jangan goblok ya bahaya. Kenapa? Ya, antum baca saja dalam Al-Qur'an, dalam surat ibunya Isa. Siapa namanya? Surat Maryam. Ayat 72, 73, baca aja. Ya. Apa kata Allah? Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat durhaka. Marah Allah. Marah Allah dibilang punya anak. Sungguh ngelunjak kalian bahasa kita. Sudurhaka kalian. Dengan menobatkan aku punya anak. Terus takadus samawatu yatafattarna minhu. Disebabkan perkataan dan keyakinan itu hampir saja langit pecah. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi terbelah. Baru geser doang. Bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun luluh lantah. Gunung-gunung pun luluh lantah. Jadi kalau baru tsunami itu belum apa-apa. Ya. Baru sekedar tanah longsor belum apa-apa. Banjir belum apa-apa. Allah masih sayang sama kita. Kalau mau Allah tumplekkan kemarahannya, hancur dunia ini. Hampir saja kata Allah langit pecah. Bumi terbelah. Gunung-gunung itu luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena ada kaum yang mengaku-ngaku Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal Allah tidak butuh anak. Aku enggak butuh anak. Ngapain aku punya? Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi, karena seluruh yang ada di langit dan di bumi illa atir rahmana abda. Semuanya adalah statusnya hamba, abda. Apa abdun? Hamba Allah. Subhanallah. Ya.
surat Al-Kahfi ayat 4. Saya kira antum baca kemarin Jumat. Ya kan? Apa Allah bilang? Ketika Allah sebutkan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab ala abdihi. Menurunkan Al-Quran. Apa di antara fungsi Quran itu diturunkan? Kata Allah, wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyyakuluna illa kadiba. Kata Allah. Quran ini diturunkan untuk siapa? Di antaranya kata wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran ini diturunkan untuk yang mengatakan Allah punya anak. Diturunkan untuk memberikan peringatan keras kepada orang yang mengatakan, kelompok yang mengatakan Allah punya anak. Terus, malahum bihi min ilmin. Mereka sangat tidak punya ilmu. Mereka sangat bodoh. Mereka tidak berlandaskan ilmu. Wala li abaihim. Begitu juga nenek-nenek moyang mereka sebelumnya. Ya, kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Betapa besar dosa kalimat yang keluar dari mulut mereka dengan mengatakan Allah punya anak. Iyyakuluna illa kadziba. Sungguh mereka berkata dusta. Kadzib. Mereka telah berdusta tanpa ilmu dengan mengatakan Allah punya anak. Ya, masalahnya di bulan ini, ya, bulan yang memang happy birthday tuyul. Ya, happy birthday itu anak Tuhan. Ya, Maulid, bulan Maulid. Maulidnya kaum yang mengatakan Allah punya anak. Siapa mereka? Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Itu orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah Isa anak Allah. Kalau maulid antum kapan? Ya, makanya tidak ada istilah maulid dalam agama kita. Ya, tidak ada istilah maulid dalam agama. Itulah budaya yang diambil dari kaum Nasrani. Dengan tentunya hari raya yang subhanallah adanya di bulan ini. Natal. Oleh karena itu jamaah, ya, kita saling mengingatkan, mohon maaf ya, diri kita, istri kita, anak kita, cukup saja bencana itu turun kepada kita. Tapi pertama jangan nambah bencana, dan kalaupun menimpa kepada kita itu bagian daripada ya sebuah kedoliman. Memang kalau turun tidak hanya menimpa orang yang buruk saja. Kalaupun kita tidak selamat di dunia, semoga selamat di akhirat. Maka dalam hal ini ya kita harus berlepas diri jauh dari syiar-syiar yang terkait dengan kemarahan Allah. Allah marah, ente selfie di belakang pohon Natal, musibah. Allah marah, ente mengucapkan selamat. Ya. Allah marah lalu antum bakar ikan nunggu jam 12 malam. Ya, ngapain? Ngapain bakar ikan minggu jam 12 malam? Hah? Ngapain? Tahun baruan. Itu paket itu, Nataru. Natal tahun baru. Itu paket itu. Wallahi bukan syiar kita. Ya. Maka nah inilah ya itulah ya, keluar sedikit tapi walaupun ada hubungan sama pembahasan kita. Sekali lagi kembali kepada pembahasan kita. Benang merah antara keimanan dan kekafiran adalah ya ini, bab ini. Bab ad-dinu wal iman. Agama dan iman. Itu satu. Ya. Yang kedua, ayol ikhwah, subhanallah. Benang merah juga subhanallah antara Ahlus Sunnah dengan di luar Ahlus Sunnah
atau ahlul bid'ah, ahlul ahwa, juga masalah iman. Masalah iman. Ya? Saya ingin tanya, apa keyakinan Ahmadiyah? Jamaah. Apa keyakinan Ahmadiyah? Hah? Nah, mereka meyakini ada Nabi setelah Muhammad. Ya? Sesatlah mereka. Babnya bab apa? Bab iman. Bab iman. Di mana di antara pokok dasar keimanan kita dan rukun-rukun iman itu dari mulai iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Di antara pokok keimanan iman dengan Rasul, dan di antara pokok keimanan dengan Rasul, Ahlus Sunnah meyakini Muhammad Nabi terakhir. La nabiyya ba'da. Tidak ada Nabi setelah. Okay. Apa yang menjadi benang merah antara kita dengan Qadariyah Jabariyah? Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir. Kumacak saya wae. Allah tidak tahu apa yang terjadi kecuali setelah terjadi. Dan ini kufur. Sampai Nabi mengatakan Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu yang mengatakan tidak ada takdir. Gimana kita saja? Kehidupan ini tidak ada yang mengatur. Allah baru tahu kecuali sudah terjadi. Itu majusi kata Nabi di umat ini. Karena dia berarti meyakini ada dua pencipta. Allah mencipta, makhluk juga menciptakan perbuatan dan mengadakan apa yang dia inginkan. Tanpa Allah tahu. Atau sebaliknya Jabariyah. Ya, yang mengklaim bahwasanya manusia itu kayak boneka, udah enggak. Ya, enggak punya apa? Enggak punya pilihan. Tidak punya etos. Manusia itu enggak bisa apa-apa. Cuma hajak Allah wae. Ya. Mau minum khamar enggak apa-apa. Ini kan Allah ya. Ini khamar nih. Enggak apa-apa. Ini kan takdir Allah. Hah? Ada cewek tetangga zinain aja, itu takdir Allah. Semua Allah. Manusia enggak ada pilihan. Itu Jabariyah. Sesat. Dalam bab apa? Dalam bab iman. Iman kepada? Iman kepada qada dan qadar. Muncullah kelompok yang membunuh Utsman. Setelahnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Sahabat sama yang mulia. Terjadilah perang Siffin, perang Jamal. Sebetulnya tidak ada kesalahan Aisyah. Tidak ada kesalahan Zubair. Tidak ada kesalahan Tolhah. Yang ngobok-ngobok adalah kaum namanya Khawarij. Para pemberontak. Apa keyakinan mereka? Mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar kafir. Darahnya halal, wajib dibunuh. Di antaranya mereka mengkafirkan Ali. Disebabkan Ali tidak mau segera menegakkan siapa yang mengkisos Utsman. Kafir. Maka dibunuh. Subhan, menghalalkan darah. Itulah kaum namanya Khawarij. Para pemberontak. Dan new Khawarij ada hari ini. Yang kajiannya isinya mengkafirkan saudara. Pokoknya yang tidak ada, yang bukan di kelompok mereka, yang tidak membaiat imam mereka, berarti kafir. Ada ngelambak, di Serang, di Pandeglang, di Menes juga banyak. Ya, ada KW berapa? Antum KW berapa? KW apa? KW 9. Nah, baiat ini, baiat itu. Na'udzubillah. Babnya bab iman. Atau sebaliknya, enggak apa-apa. Mau zina, mau minum khamar. Mau zina, mau minum khamar, enggak apa-apa. Yang penting antum mengatakan aku beriman sama Allah, masuk surga tanpa hisab. Mantap. Ini namanya kelompok siapa namanya? Khawarij. Maaf, Murji'ah. Murji'ah yang meyakini bahwasanya amal itu enggak ada hubungan sama iman. Yang penting ente beriman, mau beramal, mau enggak, surga. Bless langsung.
Yang penting ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena iman itu cukup di hati saja. Al-imanu at-tasdiq kata mereka. Iman itu yang penting percaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Ente mau maling, mau zina, mau khamar, no problem. Bebas. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mantap. Makanya paling indah antum ikut kelompok Murji'ah. Insya Allah jadi Alai bin Jablay. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak memasukkan amal ke dalam bab iman. Amal iman. Dan yang memasukkan kita ke surga iman, bukan amal, kata mereka. Ya. Dan seterusnya. Dan bisa disimpulkan semua kelompok sesat. Jangan tanya kesyirikan. Jamaah. Yang datang ke dukun. Pakai jimat. Pakai benang hitam. Di leher. Pakai wafak. Pakai susuk. Datang ke kuburan. Ya syekh. Minta-minta. Ya. Percaya dengan batu. Percaya dengan air. Ada istilah keramat lah. Wasiat lah. Macam-macam. Diyakini. Ya. Barang, benda atau sesuatu diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Mereka bergantung kepada benda-benda itu. Trouble-nya di mana? Bab iman. Bahkan itu iman yang tertinggi. Iman kepada Allah. Sehingga mereka melakukan kesyirikan. Maka jamaah. Semua kesesatan di dalam agama. Juga sumbernya adalah trouble dalam memahami hakikat iman menurut Ahlus Sunnah. Dan mereka tidak memurnikan dan merealisasikan iman dengan sempurna. Sehingga syirik, bid'ah, maksiat, dan seterusnya. Dan termasuk tadi, munculnya kelompok-kelompok sesat semuanya di bab iman. Kita sama Syiah adanya di mana? Ayo, kita sama Syiah adanya di mana? Bab iman. Sebagian mereka mengatakan sejatinya wahyu itu turunnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Ya. Makanya mereka kalau sudah sholat, Assalamualaikum, saya mukul-mukul pahanya. Silakan antum ke Madinah. Di Masjid Nabawi masih banyak itu. Orang Syiah, Assalamualaikum, mereka biasanya enggak sedekap ya begini nih. Ya. Lalu mereka kalau sholat mukul-mukul. Ya, pahanya. Dengan keyakinan bahwasanya Jibril itu salah ngasih wahyu. Makanya Jibril selalu dipukulin. Iya. Lalu mereka punya kitab sendiri At-Tadhkirah. Dan mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 6 orang. Bahkan dedengkot pimpinan sahabat dikafirkan semuanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Abu Bakar, Utsman, ya, Umar. Kecuali Ali dari yang keempat. Kamu pelase saja. Babnya bab iman juga. Jadi sekali lagi jamaah. Benang merah antara Islam dan non-Muslim. Iman. Dan benang merah antara Ahlus Sunnah. Ya. Yang betul-betul di atas keislaman yang sahih. Dengan Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah. Adalah iman. Dengan rukunnya yang kuat. Pondasinya yang hebat. Yaitu 6 pondasi yang dikabarkan. Iman billah wa malaikah wa kutub wa rusul wal yaumil akhir wal qadar. Satu lagi. Dan juga Allahu Akbar. Kesempurnaan keislaman seseorang tergantung kekuatan iman. Anda bukan non-muslim. Anda bukan Syiah atau Anda bukan Ahmadiyah. Anda bukan Sufi. Anda bukan pelaku kesyirikan. Anda Muslim Ahlus Sunnah. Di kalangan Ahlus Sunnah juga kekuatan keislamannya bertingkat-tingkat. Saya bilang tadi, yang satu bangunnya pas adzan subuh, yang satu jam 3 sudah bangun, imannya sama enggak? Sama enggak? Tidak sama. Yang satu bangunnya subuh, keadanan tuh. Yang satu jam 3 dia sudah sujud. Beda.
Yang satu puasanya hanya Ramadan, yang satu Masya Allah Senin Kemis, bahkan mungkin sebagian Daud. Sama tidak? Tidak sama. Sebaliknya yang satu Masya Allah kalau lihat cewek nundukin pandangan. Kalau yang satu lagi Pak, nyari di YouTube. Ya, yang satu lihat cewek melotot. Masya Allah ini ciptaan Allah indah banget. Sama nggak imannya? Dua-duanya sudah ngaji. Sudah salafi, sudah ahlus sunnah. Maka subhanallah ma'asyal muslimin Allahu Akbar. Yang membedakan si fulan dengan si alan dari kekuatan Islamnya juga tergantung iman. Makanya nanti ada pembahasan al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya bertambah dan iman itu bertambah dan berkurang. Oleh karena itu jamaah, setelah kita urut nih ya, maka kita harus punya cita-cita, harus punya obsesi. Pak Bu, menjadi muslim yang kuat iman. Itu obsesi. Tapi tidak mudah itu Pak. Ya. Karena terjemah kuat iman itu apa? Apa terjemah kuat iman itu? Terjemah kuat iman 1, 0 syirik. No syirik. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Itu satu. Yang kedua, 0 bid'ah. No bid'ah. Gak ada bid'ah dalam agama dia. Ya, hanya beragama sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah. Tidak beribadah, tidak beragama kecuali di atas dalil. Jelas ajarannya, jelas tuntunannya, jelas ya, uswatun hasanahnya dari Nabi. Yang ketiga, 0 maksiat. Ayo. Ini kekuatan iman. 0 maksiat. Allah. Senantiasa di atas ketinggian ketaatan kepada Allah. Sehingga dia melaksanakan semua perintah Allah. Bahkan tidak hanya sekedar yang wajib, yang sunnah dia amalkan. Dan dia pun paling anti meninggalkan perintah atau melakukan larangan Allah. Baik yang haram maupun yang makruh atau syubhat. Oh, yang kayak begini nih, itulah wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu kalau antum sudah sampai kepada perwalian Allah yang sebenarnya, maka antum insya Allah hidupnya tidak akan dirundung sedih atau rasa takut. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang yang beriman, di atas kekuatan iman juga bertakwa kepada Allah. Diumumkan oleh Allah dalam surat, makanya ada surat khusus namanya surat apa? Al-Mu'minun. Surat apa? Surat Al-Muslimun ada enggak? Enggak ada surat Al-Muslimun. Karena enggak mesti muslim itu mukmin. Betul? Betul tidak? Ada enggak? Betul. Tidak mesti muslim itu mukmin. Ada muslim alai tadi. Alai bin Jablay. Ya. Muslim tapi ya tadi itu muslim, lihat banyak muslim itu. Kalau ditanya di Indonesia banyak muslim tidak? Wakeh. Ya. Tapi kalau ditanya mukminnya banyak tidak? Nah ini dia. Ya. Makanya ada surat bukan surat Al-Muslimun. Surat apa? Al-Mu'min. Tapi yang hafal surat Al-Mu'min ayat pertamanya apa? Hah? Masya Allah Ta'ala. Iya. Masya Allah. Barakallah. Nah. Baik. Ya, pengumuman itu. Apa pengumumannya? Surat Al-Mu'minun. Semoga kita masuk dalam ya substansi surat ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang yang beriman. Pasti bahagia. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan ayat selanjutnya
Puncak kebahagiaannya apa? Hah? Ada yang hafal nggak? Santri, ada santri nggak? Hah? Puncak kebahagiaannya apa? Teruskan. Yes, Allahu Akbar. Ta'al. Masya Allah. Ini ustaz apa murid santri? Hah? Jazakallah. Barakallah. Nah, puncak kebahagiaannya Pak. Ulaika humul warisun. Mereka adalah para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisunal firdaus. Yang mereka dijanjikan mewarisi apa? Firdaus. Allahu Akbar. Kalau minta surga antum level berapa? Antum jangan terlalu tawadu Ustaz, sama di emperan surga juga nggak apa-apa. Jangan. Jangan doa minta emperan surga ya. Itu terlalu tawadu antum itu. Iya, kata Nabi kalau minta surga minta yang paling tinggi. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Kalau kalian minta surga minta tertinggi firdaus. Ternyata Allah sudah umumkan. Ulaika humul warisun. Orang yang beriman itulah para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yaritsunal firdaus. Yang mewarisi surga firdaus. Di sini ada pembahasan, saya loncat dikit, Pak Bu, untuk kita nih. Di halaman 360. Untuk kita dulu ya. Di mana dalam bab iman seorang muslim ada 3 tingkatan. Dan Allah sebutkan itu di dalam surat Fatir ayat 32. Kita nih yang ada di sini muslim kan yakin deh. Tapi kondisi iman kita ini ada 3 tingkatan. Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32. Qala Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini, maksudnya Al-Qur'an. Beriman sama Quran semua kan? Baca Quran semua? Alhamdulillah. Ada Quran di rumah antum? Bahkan di HP anak ada Ustaz. Alhamdulillah. Muslim berarti. Hah? Summa awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina. Lalu kami wariskan kitab, maksudnya Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Masya Allah. Jadi kita ini ikhwan, ummah Mustafa. Umat pilihan. Ya, yang mendapatkan anugerah hadiah Al-Quran dari Allah. Dan kita terima, kita imani, kita baca. Bahkan kita tadaburi, kita tafsirkan. Alhamdulillah. Summa awrasnal kitab alladzi istafaina min ibadina. Lalu kami wariskan Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. 1. Semua yang ada di sini, yang ada di Indonesia, yang masuk masjid, itu hamba pilihan Allah. Alhamdulillah. Bahkan dalam bab ini perlu kita bangga. Di mana negara kita negara Islam terbesar di dunia. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga negeri ini. Semoga Allah berkahi negeri ini. Semoga Allah berikan hidayah dan kelurusan jalan kepada baik pemerintahnya maupun rakyatnya. Ya, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Oke. Namun dalam kenyataannya Allah klasifikasikan hamba-hambanya yang beriman kepada Quran ini, yang dia pasti muslim. Apa itu? Maka kata Allah yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi. Kelompok yang pertama, kelompok yang paling rendah, muslim yang rendah. Dicap atau digelari sama Allah dzalimun li nafsihi, muslim yang mendolimi dirinya sendiri. 1. Kelompok muslim dzalimun li nafsi. Hamba Allah yang beriman dengan Al-Quran, tapi dia zalim. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua namanya muqtasid. Artinya ekonomis. Ekonomis.
Ya. Kalau antum punya mobilnya apa? Avanza, ya ekonomis lah. Yang satu Alphard, wah itu Masya Allah. Ya, punya mobil sih daripada enggak punya kan gitu. Ekonomis, pertengahan. Yang wa minhum dan yang ketiga, sabikun bil khairat. Muslim yang sabikun bil khairat. Apa itu? Fastabikul khairat. Muslim yang berlomba dalam kebaikan. Sabikun bil khairat. Biiznillah. Ya, dzalika huwal fadlul kabir, dan itu keutamaan yang besar. Pak Bu, semuanya pasti masuk surga. Semuanya pasti masuk surga. Hanya tidak semua dijamin, tidak semua dijamin tidak masuk neraka. Paham? Semuanya pasti masuk surga, tapi tidak semuanya dijamin tidak masuk neraka. Tinggal antum. Nah, ketiga tingkatan itu adalah ya disebabkan tadi yang membedakannya apa? Kekuatan imannya. Oke, saya kira udah antum tahu deh. Tingkatan pertama ini tingkatan maaf ya, muslim yang paling rendah, dan ini mohon maaf astagfirullahaladzim, semoga kita tidak masuk kebanyakan muslim hari ini. Zalimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Apa maksudnya Ustaz? Muslim tapi masih berbau maksiat. Melanggar perintah Allah, larangan Allah malah dilakukan. Melanggar perintah Allah, larangan Allah malah dilakukan. Ya Allah, masih berbau syirik, masih berbau bid'ah, dan masih melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Ya, syirik ya Allah. Ada nggak yang kedukun? Masih ada? Masih ada nggak yang kedukun? Masih nggak yang ke paranormal? Ya, lamar nasib masih ada. Masih ada yang ke tukang sihir atau melakukan sihir. Ada yang ke kuburan minta-minta. Ya syekh, ya syekh. Ada yang nyembelih buat Neng Nyi Roro Kidul masih? Masih. Nyembelih untuk selain Allah. Ya Allah, itu dagang nggak dianggap cepat laku kalau nggak bawa pesugi. Haji Pangasih, jimat, syirik. Tapi dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu juga penyakit bid'ah tadi. Ya Allah, dan ini juga ya Allah. Bahkan yang tegar di atas sunnah justru itu yang dianggap asing. Karena gelombang pelaku bid'ah begitu pesat. Dengan ibadah-ibadah yang Nabi tidak ajarkan dalam agama ini. Dan yang ketiga pelaku maksiat. Ya salah. Ada wanita tidak berjilbab Pak? Ada. Di kampung antum? Ada. Ada nggak Pak di kampung Bapak? Yang tidak berjilbab? Bapak ada nggak? Ada. Banyak apa sedikit? Wakeh. Iya. Iya. Muslimah. Iya. Apalagi ya sudahlah nggak usah dijelaskan. Darurat narkoba lah, darurat judol. Sekarang ini bentar-bentar bunuh beritanya, bentar-bentar cabul, bentar-bentar homo beritanya, bentar-bentar zina. Hasbunallah. Muslim. Hayya 'alas shalah diabaikan. Mana yang ke masjid? Mending sekedar gak ke masjid, gak sholat. Ada tidak? Wakeh. Banyak. Gak sholat. Ramadan ngeliwat. Ramadan ngeliwat. Hasbunallah. Ya. Dan seterusnya. Mereka muslim pasti masuk surga. Pasti. Zalimun lin. Insya Allah ya. Maksudnya Pak. Insya Allah. Kalau mereka masih meyakini 2 kalimat syahadat. Dan tidak sampai keluar dari Islam. Dengan tentunya prosesnya ya. Karena pelaku kesyirikan bisa keluar Pak. Tapi melalui proses tentunya. Tidak bermudah-mudah kita kafirkan saudara kita. Oke. Maka kaum muslimin.
Tapi mereka tidak aman dari neraka. Tidak aman dari api neraka. Ya. Bahkan subhanallah, insya Allah tidak asing bagi antum, umat akhir zaman yang terancam dari neraka lebih banyak umat muslim, umat Muhammad akhir zaman yang terancam neraka lebih banyak daripada yang langsung masuk surga. Buktinya kata Nabi, "Satafariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73, Yahudi 71, Nasrani 72, umatku 73. Kulluhum finnar. Semuanya terancam neraka dulu. Illa wahid, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Kata Nabi, yang senantiasa istiqamah di atas jalanku dan jalan salafus saleh. Sahabat-sahabat, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah namanya dzalimun li nafsi. Yang kedua, kelompok manusia muqtasid, ekonomis. Bagaimana sifat mereka? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, mereka adalah alladzina yu'adduna al-wajibat wa yajtanibuna al-muharramat. Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan yang wajib. Yang Allah wajibkan mereka sempurnakan. Dan yang haram-haram mereka tinggalkan. Hanya saja bab sunnahnya sedikit. Bab sunnahnya kurang. Masih ada dosa kecil. Masih ada syubhat. Jadi sholat subuhnya alhamdulillah sempurna di masjid. Ramadannya Masya Allah. Puasa, zakat dia tunaikan. Haji dia sudah. Umrah dia sudah. Bakti dengan orang tua iya. Dengan suami Masya Allah taat. Dengan istri tidak zalim. Dengan tetangga baik. Dia pun jauh dari zina, jadi khamar. Dari riba. Tapi kalau cewek lewat masih lihat sih. Si melotot. Cari dia YouTube. Dosa kecil masih jalan. Tapi jangan dianggap kecil remeh ya. Karena gunung aja tumpukan pasir kecil ya. Naam. Maka ini namanya muqtasid. Mereka yang hanya mengamalkan yang wajib sedikit, mengamalkan yang sunnah. Bagaimana ini Ustaz? Ini selamat. Dan ini jaminannya insya Allah surga dan tidak masuk neraka, namun masih mungkin dihisab. Masih mungkin dihisab. Tapi tidak masuk neraka. Dalilnya dalam Sahih Muslim, seorang Badawi datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku dengar engkau merintahkan kami sholat 5 waktu. Aku dengar engkau mewajibkan kami puasa Ramadan." Kata Nabi, "Iya." "Apa kau perintahkan?" "Iya." "Puasa, zakat." Lalu kata Arabi ini, "Demi Allah, aku akan amalkan semuanya, tidak aku akan tambah, tidak akan aku kurang." Aku akan amalkan semua yang wajib-wajib itu, tidak akan aku tambah, tidak akan aku kurang. Lalu ketika dia berpaling dari Nabi, kata Nabi, "Aflah in shadaq, au dakhalal jannah in shadaq." Dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Oleh karena itu, alhamdulillah, minimal Pak Bu, minimal, dan kita bersyukur kalau punya istri 5 waktunya sudah beres. Punya suami 5 waktunya sudah beres. Adapun dia tidurnya kebluk, susah bangun tahajud, ya sudahlah. Mungkin capek dia. Adapun dia nggak pernah Senin Kemis, ya gimana lagi. Minimal yang wajib-wajib dan yang haram-haram tinggalkan. Antum selamat. Insya Allah masuk surga. Ya, walaupun tentunya surganya level berapa itu nggak paham. Ya jangan minta level tinggi dong. Ya, jangan dulu minta level tinggi, karena level tinggi ada kriterianya. Nah yang ketiga, sabikun bil khairat tadi. Mukmin yang sabikun bil khairat, berlomba. Allahu akbar. Fastabikul khairat.
Berlomba di atas kebaikan. Siapa mereka, Pak? Nah, saya kira antum sudah paham. Mereka yang tidak sekedar yang wajib. Allahu Akbar, mereka menyingsingkan dengan baju, menguatkan otot untuk mengamalkan yang sunnah. Masya Allah. Ya, tahajudnya, duhanya, rawatibnya dari bab sholat. Ya, Senin Kemisnya, 3 hari dalam sebulan. Daud bahkan dalam bab puasa. Mas, jangan tanya zakat, Pak. Tiap hari dia berinfak, Pak. Dia keluarkan sebagian harta jadikan Allah. Untuk dakwah, untuk pembangunan masjid, pesantren, yatim, piatu, miskin. Ya, angin berhembus dari tangannya. Ya, bahkan dia subhanallah bukan hanya haji sekali, bahkan mungkin berulang, berumrah yang sunnah-sunnah. Begitu juga bab akhlak. Allah bukan hanya jangan orang tua, tetangga dia muliakan. Ya, begitu gagah akhlaknya. Jangan dia maling, jangan dia korupsi, jangan dia makan riba. Ada uang jelas di atas ranjangnya dia tidak ambil. Ada uang yang tidak jelas di atas ranjangnya dia tidak ambil. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan kurma 1 biji di rumahnya. Punya siapa sih? Ya sepertinya sedikit yakin punya beliau. Tapi karena tidak jelas kurma itu milik siapa di rumahnya. Kata Nabi, laula anni akhafu min tamari sadaqah la akaltuha. Andai kata aku tidak khawatir itu termasuk kurma sedekah, niscaya aku akan makan. Tapi aku khawatir itu kurma sedekah. Sementara Nabi tidak boleh makan infak dan sedekah. Nabi tidak boleh makan sedekah. Ya hadiah Nabi makan, tapi sedekah Nabi enggak makan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak, yang subhat, dosa kecil. Ya, cuma makruh doang. Maaf ya, semoga agak tersinggung nih. Ada yang masih merokok di sini? Jangan acung tangan. Ada yang masih merokok di sini? Jangan acung tangan. Apa hukum rokok? Pertanyaan yang kedua, siapa yang berfatwa rokok haram? Jawab. Yang kasih. Siapa yang berfatwa bukan haram, saya enggak nanya. Siapa yang berfatwa rokok haram? Yes. Yang berfatwa rokok haram bungkusnya. Ya. Yang berfatwa rokok haram bungkusnya ngapain cari ulama? Jangan tanya ulama. Yang berfatwa rokok haram bungkusnya. Coba beli rokok, bungkusnya ada apa tuh? Ada leher bolong. Ada jantung terbakar. Ya. Bla bla, bahkan ada pengumuman membunuhmu. Woi, Masya Allah. Membunuhmu dibayar. Ih, luar biasa. Duh, hati-hati ngomong goblok nih, bahaya nih ya. Iya. Yang berfatwa rokok haram bungkusnya. Iya. Allah katakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Yuhilu lakumut thayyibat. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 175. Nabi menghalalkan, Allah menghalalkan bagi kalian yang thayyib. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Nabi haramkan yang bang thayyib. Nabi haramkan yang buruk-buruk. Saya kira sepakat hatta yang merokok mengatakan rokok tidak baik. Bahkan mengganggu. Oleh karena itu, ya wallah alam. Ya. Kalau saya boleh berwasiat dan barangkali masih ada di sini yang merokok, wallahi hari ini tinggalkan. Stop. Hanya setan yang bilang lebih baik enggak rokok.
Nggak makan daripada nggak merokok. Maksudnya hawa nafsu aja. Setan bikin kita pusing. Lebih baik nggak makan katanya. Bohong itu. Ya pada prakteknya nggak makan seminggu mati dia. Betul? Kita ini nggak ngerokok dari kecil. Alhamdulillah nggak mati-mati kita. Alhamdulillah. Ya. Maka nasihati. Kasihan juga itu yang ngerokok. Ya pas dicium istrinya ya cium bau asbak. Ya. Nah, maka ma'asyal muslimin, kok kita ke situ pembahasan kita ya? Di mana dah? Hah? Oh iya. Jangan yang haram, yang makruh. Katakan makruh, ente tinggalkan. Katakan makruh. Antum tinggalkan. Masalahnya terkadang ya Allah yang mencontohkan rokoknya pakai sorban juga kadang-kadang. Iya Pak ya. Pakai BHS. Hah? Kadang-kadang itu pusing juga gitu. Yang nyontohin rokoknya bahkan Masya Allah. Tak, tak, tak. Ya motor 2 tak udah dilarang ya. Tapi mulut 5 tak maksud tak, tak, tak. Motor 2 tak dilarang, mulut 10 tak, tak, tak gitu. Gak dilarang-larang. Allah Akbar. Ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Di sisa waktu ini, nah itu hal yang kita bisa, Pak Bu, yang saya sebutkan dari awal sampai tadi, hal yang harus jadikan acuan dan itu semoga jadi buah ngaji kita hari ini. Buah ngaji kita dari hari ini, pertama alhamdulillah Anda bukan non-muslim, Anda mukmin. Yang kedua, alhamdulillah Anda mukmin ahlus sunnah. Karena ada muslim yang imannya rusak. Ya. Yang ketiga, Masya Allah, semoga dari tingkatan orang yang beriman, Anda yang tertinggi. Minimal Pak Bu, kalaupun mau minimal yang pertengahan. Muktasid. Ya. Tapi kalau bisa punya ambisi hebat, menjadi sabiqun bil khairat. Jangan sampai berlindung kepada Allah, termasuk yang muslim zalimun li nafsihi. Yang mendolimi dirinya sendiri. Saya ingin tahu Pak, siapa yang menyelamatkan antum? Woi, siapa yang menyelamatkan antum dunia akhirat? Sebabnya dari sisi sebab siapa? Antum sendiri. Hakikatnya Allah. Tapi dari sisi sebab kumhacik Allah baik. Enggak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ente jaga. Sementara hidup cuma sekali Pak. Jangan minta setelah mati minta balik. Enggak akan bisa. Hatta idza jaa ahadumul maut. Jangan sampai nih ayat ini nimpa kita nih. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Tatkala sudah datang kematian kepada mereka, qala, dia ngomong teriak, Rabbirji'un, Allah balikin aku sebentar. Tolong diurungkan kematian, balikin aku sebentar ke dunia. La'ali a'malu salihan fima tarakt. Barangkali kalau aku balik sebentar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ya, makanya kalau mau nyesel, mau rugi, ayeuna wae. Sekarang aja. Nyesel di kuburan, nyesel tatkala malakul maut datang, nggak bisa. Ya rugi kita. Makanya kata Allah, kalla, tidak akan bisa. Ya, lalu bukankah aku telah berikan engkau umur? Ternyata umurnya kita sia-siakan. Taib, kaum muslimin rahimakumullah. Itu ya pembahasan dan semoga sekali lagi subhanallah Allah kuatkan iman kita. Ya, Allah kuatkan iman kita. Taib di sini beliau di penghujung perjumpaan kita, saya akan bacakan saja karena ini pembahasan yang insya Allah sering kita dengar. Tapi tentunya inilah poin-poin ciri yang menjadi prinsip Ahlussunnah. Oke, yang pertama. Kata beliau, iman adalah keyakinan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Poin yang pertama ini Pak Bu jamaah, adalah makna sekaligus cakupan iman dalam agama kita. Apa itu iman? Iman itu tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan.
Iman itu terkuat, terpatri di dalam hati, membenarkan, meyakini. Yang kedua terucap dengan lisan. Lisan kita pun mengatakan amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena kalau ada di hati, Abu Thalib masuk Islam. Tapi Abu Thalib tidak masuk Islam karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau iman hanya lisan, Abdullah bin Ubay bin Salul nggak akan masuk neraka tuh. Dia seorang pembesar munafik di zaman Nabi, menampakkan Islam munafik, seakan-akan dia Muslim, tapi dia kerak neraka. Karena apa? Karena sebetulnya di hatinya ada kekufuran dan pengingkaran, munafik. Ya, hanya sekedar berucap, sementara di hatinya kosong dari keimanan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Iman adalah dimanifestasikan, dibuktikan dalam perbuatan anggota badan. Oleh karena itu Pak Bu jamaah Ahlus Sunnah sepakat, sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, dan para ulama terdahulu sepakat. Imam Bukhari mengatakan, aku telah terumui 1000 guru di negeri-negeri kaum muslimin, kata Imam Bukhari. Aku temui 1000 guru. Dan semuanya bersepakat bahwasanya al-imanu qaulun wa amal. Iman itu cakupannya perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Ya. Maka dari sisi inilah kita akan tadi antara menjadi orang yang paling tinggi sabiqun bil khairat atau muktasid atau dhalim. Sisi apa? Sisi amal. Tapi tentunya ini amal ini kan cabang ya, batang. Cabang batang itu gimana akarnya? Gimana akarnya? Makanya iman itu diibaratkan oleh Allah seperti pohon yang menancap kuat akarnya di dada. Di sini keimanan, kepercayaan. Di sini rasa cinta yang kuat. Di sini rasa takut yang kuat. Di sini rasa tawakal yang kuat. Ketika keimanan kuat, cinta kuat, takut kuat, muncullah tahajud. Jangan tanya salat subuh. Muncullah menundukkan pandangan, jangan tanya berzina. Karena kekuatan iman. Maka nanti, ya disitulah nanti permainannya yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oke. Jadi amal jamaah termasuk iman. Baik. Nah, hanya saja Ahlus Sunnah, kita baca yang kedua. Amal perbuatan, kata beliau, dengan keseluruhan jenis-jenisnya, yang meliputi amalan hati, amalan badan, adalah termasuk hakikat iman. Ahlus Sunnah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun dari hakikat iman. Apalagi amalan-amalan yang besar dan agung. Jelas ya? Bahwa Ahlus Sunnah meyakini amal bagian cakupan dari iman. Ya? Itu amal termasuk bagian daripada iman. Baik. Ketiga, bukan termasuk pemahaman Ahlus Sunnah bahwa iman adalah pembenaran dengan hati saja. Ini bukan Ahlus Sunnah. Maaf ya, ini Asy'ariyah, yang lebih tegas lagi adalah Murji'ah. Al-Murji'ah mengatakan al-imanu at-tasdiq. Kelompok Murji'ah mengatakan iman sekedar membenarkan hati. Selesai, cukup. Makanya tadi bilang, mau ente ya maling kek, mau zina, mau riba, mau khamr, mau bunuh, no problem. Ya, tidak mengurangi kekuatan iman karena iman di sini. Dan mereka tidak memasukkan amal ke dalam iman. Ada kelompok yang hampir menyerupai kita, tapi mereka sesat. Siapa? Khawarij. Yang meyakini iman itu perkataan, hati, lisan, amalan. Hanya saja kata mereka, amalan itu syarat sah iman. Syarat sah berarti bila tidak beramal, kafir. Tidak beramal berarti tidak sholat, tidak puasa, atau
tidak beramal melakukan larangan Allah. Pembunuh, pelaku zina, kafir. Mereka kafirkan para pelaku dosa besar. Ini lebih bahaya. Jadi makanya Ahlussunnah ada di tengah-tengah. Tidak seperti Murji'ah yang mengatakan amal tidak termasuk iman. Tidak juga seperti Khawarij ya, yang meyakini pelaku dosa besar kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beramal. Makanya penzina, pembunuh, peminum khamar kafir di mata mereka. Ya apalagi yang digembos-gembosi oleh mereka tentang berhukum dengan hukum Allah. Ya, makanya ya yang mereka paling mudah kafirkan pemerintah. Ya, dengan dalih bahwasanya ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, maka langsung dicap yaitu kafir. Ya. Adapun kita tadi jamaah, ya, ada amalan yang bisa mengeluarkan, ada amalan yang tidak. Contoh amalan yang mengeluarkan apa? Para ulama khilaf Ahlussunnah tentang yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat 5 waktu. Mazhab Imam Ahmad kafir. Tapi jumhur mengatakan tidak sampai kafir. Itu pun khilaf para ulama. Ya Syafi'i, Malik, Ahmad tidak sampai kafir. Tapi jelas dia terancam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nanti ujung-ujungnya masuk neraka apa surga atau tidak. Nah ini khilaf para ulama tentang sholat saja. Adapun tentang puasa, zakat, haji, ada orang yang puasa Ramadan? Ada. Sebuah sepakat tidak sampai kafir. Kecuali dia meyakini nggak ada puasa Ramadan dalam Islam. Ini lain urusan. Ya. Sebaliknya pelaku khamar, peminum khamar, pembunuh, pelaku zina, ya, ini juga dalam sepakat Ahlussunnah tidak sampai kafir. Tapi mereka disifati dengan fasik. Dia mukmin, tapi mukmin naqisul iman. Mukmin yang imannya bobrok. Masih mukmin, masih. Dan lebih pantas hanya dikatakan muslim. Lebih pantas hanya dikatakan muslim dengan KTP-nya masih mengucapkan 2 kalimat atau masih pakai sarung wadimor plus peci Haji Iming. Masih masuk ke masjid minimal Idul Fitri, Idul Adha. Nah, baik, maka muslim. Ya oleh karena itu jamaah inilah Ahlussunnah. Ya jauh dari pemikiran sesat Murji'ah, jauh dari pemikiran sesat Khawarij. Yang mudah-mudah mengkafirkan dan mengeluarkan saudaranya dari iman. Kemudian yang keempat kata beliau, iman memiliki cabang-cabang serta tingkatan-tingkatan. Sebagian di antaranya jika ditinggalkan maka menjadikan kufur tadi. Sebagian yang lain jika ditinggalkan ada dosa kecil atau dosa besar. Dan sebagian yang lain jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pahala dan menyanyiakan ganjaran. Ya tadi ya, iman bercabang-cabang tadi. Bahkan cabang iman kata Nabi berapa? 70 cabang lebih. Paling tinggi la ilaha illallah. Paling rendah nyingkirkan duri dari cangkang durian dari jalan. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga ikhwan kita memiliki cabang iman tertinggi. Tapi tentunya dengan paham antumnya, dengan konsekuensinya. Ya. Cabang iman tertinggi ikrar la ilaha illallah. Ikrar yang kuat kita menyatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka konsekuensinya berarti tidak kita mempertuhankan apapun. Dia hanya ahad. Dia somad. Dia lam yalid. Walam yulad. Dan dia walam yakullahu kuf iyyaka na'bud. Hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Bergantung. As-somad. Tempat kita bergantung. La haula wala quwata illa billah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku hanya bersandar kepada Allah. Tidak meyakini ada sesuatu di alam semesta ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat dari kita. Antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bisalam. Ya.
Naam, engkau ada zat yang menyelamatkan dan semua keselamatan hanya darimu. Yang bisa menghidupkan kita di atas keselamatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, Pak. Ya. Dan seluruh amalan. Kata Nabi tadi apa? Menyingkirkan duri dari jalan apa? Iman. Masya Allah. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana berdakwah, menyingkirkan kesesatan dari dada manusia. Tentunya itu semuanya perkara iman. Intinya semua amal soleh, baik kecil maupun besar termasuk iman. Antum ketemu teman senyum, iman bukan itu? Woi, iman ya. Antum ketemu teman cemberut, iman bukan itu? Antum ketemu teman assalamualaikum. Iman. Hal sepele, iman. Ya semuanya memiliki yaitu kandungan iman. Yang kelima, iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaannya. Dan dapat berkurang dengan kemaksiatan hingga sirna, bahkan terkadang tidak tersisa sedikit. Ini juga akidah kita, Pak. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Tapi Allah menghendaki dari kita apa? Bertambah apa berkurang? Ya. Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Sejatinya kata Allah, orang yang beriman itu terus bertambah imannya. Ya. Bertambah imannya. Pertanyaan yang seringlah antum dengar. Kita ini pasti mati apa tidak, Pak? Pasti ya? Pasti. Kita mati pasti. Kapan? 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 Ya. Cepat lambat, esok lusa, wallahu a'lam. Yang pasti kematian terus mengintai kita tanpa kita tahu deadline-nya. Oke? Pertanyaan yang selanjutnya. Ketika kita mengatakan pasti mati dan tidak tahu kapannya. Saya ingin tanya lagi. Ketika kematian itu tiba, antum ingin dalam keadaan iman naik apa turun? Nah, kalau gitu kapan naikin iman? Woi, besok. Barangkali nanti mati ya tuh. Bulan depan. Mungkin nanti malam ente mati. Jadi subhanallah. Menjaga iman setiap saat. Karena kita ingin mati dalam keadaan iman bertambah apa berkurang? Iman bertambah. Ya, astagfirullah. Oleh karena itu, ya muqallibal. Itulah doa yang paling Nabi banyak ucapkan. Nabi setiap hari ucapannya, ya muqallibal qulub. Memohon kepada Allah yang zat yang membolak-balik hati, sabit qalbi. Tetapkan hati. Ala dinika wa ala ta'atika. Ya. Ala dinika wa ala ta'atik. Di atas agama dan kekuatan taat kepadamu. Jangan lagi nenggak botol, mending kalau sprit. Ya. Mending kalau sprit ya. Whisky, brandy masalah. Ya. Na'udzubillah. Jangan antum lagi zina. Lagi khamar, lagi korupsi. Lagi syirik. Lagi melakukan bid'ah. Antum dicabut nyawa sama Allah. Na'udzubillah. Maka hendaknya kita senantiasa jaga keimanan kita. Iya. Kemudian yang selanjutnya, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah. Kaum muslimin secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat atau dosa besar yang mereka lakukan. Sebagaimana dilakukan oleh Khawarij. Bahkan persaudaraan iman mereka tetap terpelihara meskipun berbuat maksiat. Nah nih. Ini juga penting Pak Bu jamaah. Ya Allah. Ya. Ada anak menggorok ibunya. Gara-gara dia meyakini ibunya kafir. Padahal ibunya tadi sholat subuh. Hanya sekedar dia tidak menganggap, hanya sekedar ibunya tidak berada di atas pemahaman dia. Tidak membaiat imamnya. Sehingga orang yang di luar kelompoknya dan pemahamannya kafir. Dan itu luar biasa banyak, lambat. Kelompok-kelompok seperti itu sesat, jenggotan kayak antum, cingkrang kayak antum. Istrinya cadaran kayak istri antum. Sesat. Mereka mudah-mudah mengkafirkan saudaranya. Jamaah Ahlus Sunnah ya, meyakini bahwasanya
orang yang Islamnya yakin, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan sesuatu yang yakin. Yang yakin tidak boleh keluar kecuali dengan sesuatu yang yakin. Adanya dia sebagai muslim, bahkan bapak, kakeknya sudah muslim. Dia pun dari kecil sudah ke masjid sholat. Lalu kita kafirkan, hati-hati jangan. Karena dia sudah di atas kepastian, di atas Islam. Ya, maka jangan kita kafirkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Ya, apalagi sesuatu yang ragu, pemahaman yang keliru. Ya, nah di antara tadi sebab pemahaman tersebut yaitu orang-orang yang menganggap pelaku dosa besar keluar dari Islam. Tidak berhukum dengan hukum Allah, total kafir. Ya, melakukan kesyirikan langsung kita cap kafir dan seterusnya. Maka kaum muslimin hati-hati mengkafirkan saudara kita di atas dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Baik, jamaah sekalian. Ustadz, bukankah Ustadz mengatakan menyembelih buat Nyi Roro Kidul syirik besar? Kufur. Nyambat-nyambat syekh di kuburan. Meminta-minta ya syekh fulan, ya syekh alan. Syirik besar, bahkan itu kesyirikan pertama. Sihir, perdukunan, itu kufur, betul. Ahlussunnah, tapi Ahlussunnah membedakan antara perbuatan dan yang melakukan. Perkataan dan yang berkata. Iya. Yeah. Kita wajib yakin bahwasanya menyembelih untuk selain Allah. Kemudian dia pun datang minta-minta kepada selain Allah. Jadi tukang sihir, jadi dukun. Dalam agama kita hukumnya kufur. Syirik besar, kufur besar. Tapi itu perbuatannya. Namun ketika ada orang datang ke rumah kita, atau kita tahu seseorang melakukan kekufuran-kekufuran tadi, tidak otomatis konsekuensi pelakunya langsung kita cap kafir. Itu kalau dosanya kekufuran. Apalagi dosanya bukan kekufuran, cuma zina, hanya khamar. Berzina, membunuh. Itu lebih jauh daripada kekufuran. Dia mukmin tapi fasik. Ya. Nah, adapun yang melakukan kesyirikan tadi atau kekufuran, ya, maka kita harus subhanallah betul-betul hati-hati. Karena tidaklah dia keluar dari keislaman kecuali sudah tegak hujjah dan dia sudah yakin dia lakukan itu adalah kekufuran, tapi masih dia lakukan. Tidak sedikit hari ini Pak Bu jamaah melakukan kesyirikan, bahkan dia anggap kesyirikan itu bagian daripada agamanya. Betul? Ya Allah, puntenlah fenomena orang datang berbondong-bondong ke kuburan ini, kuburan itu. Nyembelih di laut selatan atau laut sebelah situ. Dilempar kepalanya ke laut. Pelakunya adalah saudara kita muslim. Bahkan yang miris mereka menganggap itu bagian daripada agama. Jadi mereka masih ada subhat, kejahilan, takwil, dan seterusnya. Sehingga tidak bermudah-mudah ya Ahlussunnah mengkafirkan mereka. Kaum muslimin Allah, dan tentunya tadi iman bercabang-cabang. Wallahu alam. Itu barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Ya semoga sedikit banyaknya akhi sudah ada ilmu yang nempel atau murojaah kita ulang di hari ini dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk ya kesempurnaannya bisa antum ya baca di kitabnya atau di bukunya. Alhamdulillah pakai bahasa Indonesia. Paham kan kalau bahasa Indonesia ya? Ya. Kalau bahasa Arab soalnya kayak baca sarimi gitu. Ya. Mending sarimi enak ya. Naam. Ya, bisa dibaca. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelum Anda tutup, bila ada yang ingin tanya silakan. Ibu-ibu atau bapak, bila ada yang ingin tanya silakan. Naam.
Baik, kalau tidak tanya alhamdulillah kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.